Karena rasanya enak, udah kayak gitu, bentukannya tuh warnanya tuh mentereng semua. 5 suap pertama pada saat kita makan tuh, itu akan menentukan makanan itu memorable atau tidak. Nah, dia tuh benar-benar menonjolkan rasa dari si kelapanya ini, sesuai sama namanya ya kan, ayam lopo gitu kan, alias ayam kelapa. Itu bercreamy banget. Perpaduan manis, gurih, membuat jadi satu. Food lovers, balik lagi di Viral Kuliner Review. Enak deh rasanya. Wih, kita udah warna-warni banget nih hari ini bajunya ya kan. Sesuai sama temanya hari ini. Soalnya ada salah satu makanan yang warna-warni juga gitu kan. Pokoknya tuh ini tuh salah satu ownernya. Satu orang sih. Nggak salah satu, berarti cuma satu orang. Ini tuh ownernya, dia tuh ceria. Influencer juga. Udah kayak gitu terkenal banget gara-gara cookiesnya. Soalnya nama sosial medianya aja Min Bite gitu kan. Udah tahu kan? Ini dia nih. Petit Bite, bro. Akhirnya kita nyobain nih si Petit Bite. Nah, uniknya ini nih. Petit Bite itu terkenal gara-gara pernah di rating 1. Bukan gara-gara rasanya, bukan gara-gara tampilannya, tapi gara-gara ukurannya. Yang katanya tuh kecil, gitu kan. Tapi nggak tahu nih, hari ini coba dapat yang kecil atau yang gede gitu kan. Kalau misalnya dapat yang kecil, kita rating 2. Enggak dong, ya kan. Pokoknya kita cek-cek dulu lah ya. Nah, si Min Bite ini tuh dia terkenal karena keceriaannya, karena mungkin dia ceria jadi bikin makanan atau cookies-cookies tuh yang ceria juga gitu. Menggambarkan kepribadiannya. Langsung kita buka aja. Tapi ini packagingnya cakep ya. Ini fontnya tuh lucu gitu. Petit Bite, nah, ya, Min Bite. Nah, ini ada 2 jenis cookies, yang itu soft brownies. Oh, dia nih. Enak. Oke, yang satunya lagi langsung kita buka aja. Tada, ini dia bro. Ya kan, warna-warni kan. Nih, ini ada Bloody Mary. Kita taruh aja ya di sini ya, biar kelihatan. Ini ada Bloody Mary. Terus ini ada Choco Cheese. Yang ini ada Cookie Monster warna biru elektrik. Ya, nah kan biasa kita ngomong gitu. Nah, buat Petit Bite itu udah direview sama Rahel V-nya, si Bung Bung dan beberapa influencer lainnya gitu kan. Ini tuh berawal dari ambisi Siska sang Min Bite ya kan untuk memulai bisnis. Lahirlah Petit Bite ini. Nah, satunya lagi. Dia itu karena rasanya enak, udah kayak gitu bentukannya tuh warnanya tuh mentereng semua. Sering banget dijadiin salah satu food stall buat acara-acara tertentu. Misalkan acara brand selalu ngundang dia gitu loh buat jadi makanan cemilannya gitu kan buat para tamu. Karena emang ya ini nggak malu-maluin gitu loh buat dikasih ke orang, apalagi kalau misalnya dibikin buat jadi hadiah gitu. Nah kan ini tuh bulan Desember ya kan, kayak banyak banget hari-hari penting. Nah ini bisa dijadiin salah satu hampers kalian buat dikirim ke keluarga. Nah, buat makan ini harus pakai sendok. Ini dia. Nah, langsung kita cobain aja yang mana dulu. Yang ini dulu dong. Ini soalnya lucu banget kalau misalnya dipotek sekarang, kasihan. Nih. Ini tuh atasnya biscoff, terus bawahnya tuh baru brownie-nya. Langsung, crunchy. Wah. Oh. Super soft. Ya. Dia tuh browniesnya tuh ada layerannya gitu loh. Nggak cuman brownies doang yang dimasukin ke ke tempat kayak gini, tapi di layer gitu. Jadi kayak ada browniesnya, terus ada coklatnya lagi, ada browniesnya lagi, terus di atasnya dikasih biscoff. Makan. Bismillah. Wah, enak. Karena dia dikasih biscoff di atasnya, jadi ada tekstur crunchy, jadi kayak nambah teksturnya gitu loh. Kayak soft ketemu crunchy tuh
Enak. Enak. Oke, buat soft brownie-nya nih, apel ya. Kita langsung geser ke yang sebelahnya nih, yang merah-merah. Ada Bloody Mary. Nah, ini dia. Warnanya merah menyala sih. Lihat. Wanginya enak. Dan kemarin siapa yang ngasih rating 1 gara-gara ukurannya? Bro, ini gede banget bro, nih. Segede ini. Wah, ngaco sih dikasih rating 1 cuma gara-gara ukurannya, ini pas banget loh. Ini langsung kita potek aja. Oh. Ada isiannya. Bismillah. So far nih buat Bloody Mary-nya enak nih. Cakep. Ya. Sekarang kita cobain yang ini nih, biru elektrik bro. Biru elektriknya. Itu cringe banget ya bilangnya. Tapi ya udah lah ya. Kan emang ownernya juga sering bilang kayak gitu. Ya. Ini nih Monster Cookie. Terus emang ini sih mentereng banget ya warnanya ya. Langsung kita belajar. Oh, ini pakai peanut. Ya, makan. Wah, yang ini beda lagi rasanya. Kalau tadi tuh dia cenderung manis dan salty. Kalau yang ini gurih. Karena di tengahnya dikasih peanut butter dan full banget peanut butternya. Jadi gurihnya itu dari si peanut butternya ini loh. Yang terakhir ada cookie choco cheese. Nih warnanya dark banget ya. Isian cheese juga banyak. Tuh. Makan. Wow. Ini rasa cheese-nya lumayan kuat. Jadi dibanding rasa coklatnya lebih berasa si rasa cheese-nya ini loh. Terus dia pakai dark choco. Jadi rasanya ada sedikit pahit, tapi enak. Biasanya kita buat penilaian food lovers ya. Buat Petite Bite by Min Bite. Packaging simple, kita kasih di 7,5 ya. Terus buat tekstur dan juga rasa, rasanya enak. Untuk cookies-cookies viral saat ini salah satu yang cocok banget di lidah. Karena biasanya mereka terlalu over sweet, kalau ini tuh pas manisnya, jadi nggak bikin enak sama sekali. Jadi kita kasih 8,5. Worth it atau nggak buat beli? Ini worth it banget. Kalau misalnya kalian suka cookies atau pengen nyobain cookies trend, tapi nggak terlalu suka manis, cobain yang satu ini. Ini bakalan cocok banget buat kalian food lovers. Food lovers, makanan pertama udah nih yang kita cobain dari Petite Bite, dan sekarang kita cobain makanan berikutnya. Kita bersihin dulu. Food lovers, makanan kedua udah meluncur nih di depan kita. Pinggir sih sebenarnya nih. Ada 5 suap. Unik ya namanya ya, 5 suap. Nah, kenapa dibikin nama 5 suap? Ada story-nya food lovers. Jadi nih si ownernya tuh bikin nama 5 suap itu karena dia tuh percaya 5 suap pertama pada saat kita makan tuh itu akan menentukan makanan itu memorable atau tidak, enak atau tidak gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak udah lewat dari 5 suap tapi kita belum merasakan keenakannya, berarti itu biasa aja gitu kan. Makanya nih dinamain 5 suap, dan dia tuh mantan chef di restoran dan juga hotel. Jadi untuk makanannya tuh nggak main-main nih untuk penyajiannya, dan proses pembuatannya juga pastinya ya kan enak banget nih. Nah hari ini Cema beli yang ayam jukut goreng, tapi ada tambahan cumi nih. Wanginya enak sih. Ini ternyata satu porsi kayak gini tuh udah lengkap banget nih. Ada tempe, ayam, sambal, jukut, nasi pastinya. Oh sambalnya tuh kayak gini loh.
Nih, bukan sambal yang hancur banget, tapi masih ada bentukan cabai rawitnya dan beberapa bumbu lainnya. Langsung kita bongkar dulu ya. Oh iya, ini tuh udah di-review sama Melky Bajaj. Terus ada juga Ajuju sama Nanakot nih. Jadi nih orang-orang gede semua nih yang review nih. Kita pindahin dulu ya ke piring nih, piring cantik gitu loh. Biar kalian tuh bisa lihat looks dari 5 suap ini. Nih, jogurt gorengnya juga dikasihnya tuh banyak. Oh, tapi ini lumayan berminyak sih. 5 suap lagi. Oh, ini paket komplit nih namanya nih. Udah dapat semua. Ada ayam, ada cumi, ada jogurt goreng, ada sambal, ada juga tempe. Kurang tahu aja. Tapi ini katanya kan yang paling bikin enak tuh si sambal dan jogurt gorengnya. Jadi kita cobain dari jogurt gorengnya dulu. Karena setiap orang tuh punya resep jogurt goreng yang berbeda-beda gitu loh. Ada yang digoreng kering, ada yang goreng setengah kering. Nah ini tuh dia lebih cenderung ke setengah kering nih. Masih basah banget sih jogurt gorengnya. Makan. Jogurt gorengnya masih berasa jogurtnya. Karena mungkin dia tuh digorengnya nggak kering. Jadi masih ada rasa pahit sama si serat jogurt gorengnya tuh masih berasa banget gitu. Oke, kita cobain si sambalnya nih. Karena salah satu yang bestseller juga sambalnya. Nih, kita langsung ambil aja pakai tempe goreng. Makan. Oke. Jujur, sambalnya juga kurang berasa sih garam gurihnya. Jadi dia lebih ke rasa cabai aja. Mungkin dari ayamnya. Makan. Ayamnya lebih berasa dibanding si sambalnya. Ayamnya gurih sama rempahnya berasa banget. Nih kita cobain si cuminya pakai nasi nih. Tapi yang bikin salpok di sini cuminya gede-gede banget. Ini potongannya. Makan. Tapi kalau misalnya dari Cema pribadi sih ini rasanya tuh kurang menonjol satu sama lain gitu loh. Jadi kayak bener-bener tenggelam banget. Langsung aja kita penilaiannya nih. Untuk packaging standar aja, dia packagingnya simple, nggak macam-macam. Kita kasih nih 7 ya. Untuk rasa dan juga tekstur ya balik lagi ini sesuai selera ya. Kita kasih di 7,5. Oke. Makanan kedua sudah selesai food lovers kita review ya kan. Nah, abis ini saya mau nge-review makanan lainnya lagi. Ini apakah makanan berat lagi, makanan manis, atau makanan lainnya? Penasaran kan? Makanya pantengin terus Viral Kulineri Review. Enak ya rasanya.